marketnya. Jadi kalau misalkan mereka itu ya top 500 ataupun sudah terdaftar di crypto exchange, barulah terdaftar di Bapepti. Ya, kapan Nagaya akan terdaftar di Bapepti? Ketika atau kalau nanti terdaftar di Exchanger Indonesia. Kapannya saya nggak tahu. Tapi ya target kita tahun ini ya kita masuk market. Seperti itu ya. Liquidnya bagaimana? Untuk sekarang Anda bisa jual kepada orang lain secara peer to peer. Ya, nanti ketika sudah masuk market Anda bisa jual di market. Ya, jadi sekarang Anda bisa jual secara peer to peer. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Bang Dani mau nanya, promo kaos yang baru sampai kapan dan masih adakah? Oke, promo kaos sampai kenaikan harga selanjutnya. Itu adalah di tanggal 17. Ya, setahu saya per hari ini itu sudah keluar 80 kalau saya nggak salah. Sekitar 80-an. Ya, jadi masih ada 20 lagi, siapa cepat dia dapat ya. Oke, ya semoga menjawab. Oke, apakah akan ada utilitas lainnya ke depannya? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Oke, ada nggak utilitas lainnya ke depannya? Ada. Saya nggak mau ngomong apa, ditunggu saja. Ada. Ya, ada. Sedang dipersiapkan, bahkan sudah saya bisa bilang beberapa dari mereka sudah mau mencapai tahap final, tapi belum kita announce. Ya, jadi Nagaya ini hanya mengannounce utilitas-utilitas atau proyek-proyek yang sudah 100%. Jangan yang masih berharap, masih mudah-mudahan, masih insya Allah gitu ya. Itu sudah di-announce, kan banyak ya di luar sana ya. Ya, kita akan bikin FTP, kita akan bikin marketplace, kita akan bikin game coklat gitu misalkan. Ya, belum jadi sudah di-announce. Kita di Nagaya nggak mau seperti itu. Ya, kita kalau sudah pasti, sudah fix, kita baru akan announce. Nah, di sini juga ada perbedaan ya, mumpung ada pertanyaan. Ada bedanya antara utilitas internal dan eksternal. Nah, utilitas internal itu adalah utilitas yang diciptakan oleh developer sendiri. Ya, jadi contohnya apa? Saya bikin aset kripto, kedepannya akan digunakan di NFT marketplace yang juga saya ciptakan. Ya, jadi nanti utilitasnya itu adalah dari developer juga. Itu menurut saya itu lebih seperti Anda kalau misalkan makan di restoran gitu ya, atau di food court itu kan biasa tuh ada tuh kartu untuk beli makanan. Ya, kartu kupon atau kartu voucher. Ya, itulah kripto itu seperti itu. Ya, resikonya adalah seperti ini loh. Anda beli koin mereka, ya, Anda beli aset mereka, katanya akan digunakan untuk ABC. Pertanyaan pertama, apakah ada jaminan ABC itu akan dibangun? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan koin kripto ini sudah masuk market, Anda pahami ya? Ya, tidak ada kewajiban bagi developer untuk mempertanggungjawabkan nilai dari aset kripto Anda loh. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah aset kripto sudah masuk market jauh lebih aman, mohon maaf Anda nggak paham kripto. Justru kalau kripto sudah masuk market, justru developer itu sudah tidak bertanggung jawab lagi atas aset Anda loh. Jadi mereka besok pergi ke luar negeri, beli rumah, tidak bisa dituntut. Ya, tidak bisa dituntut. Ya, nah jadi kalau yang pertama, Anda yakin nggak bahwa utilitas tersebut akan dibangun? Yang kedua, Anda yakin nggak developernya masih ada ketika mereka sudah masuk market? Soalnya pernah ada ya, saya nggak buat-buat, ya saya nggak mau nyebut nama ya, atas respect untuk developer lain. Nah, pernah ada satu koin, itu kalau saya nggak salah di tahun 2018 atau 2019 ya, kayaknya 2019 deh, menuju akhir 2020. Nah, koin ini di-endorse oleh banyak figur-figur besar ya di Indonesia, termasuk beberapa pakar-pakar, saya pakai tanda kutip ya, pakar-pakar kripto di Indonesia. Katanya mereka akan membuat seperti game yang sangat
canggih gitu ya. Terus koin ini nanti akan digunakan di banyak game-game besar, bahkan game-game internasional. Orang heboh nggak? Heboh. Dibelilah koinnya, nilainya tinggi. Sudah masuk ke crypto exchange paling besar di Indonesia. Kembali, saya nggak menyebut nama ya. Sudah masuk. Sekarang tahun 2022, kalau misalkan Anda lihat di grup Telegram mereka, tahun 2021 saya cek, semua developer sudah cabut dari grup WhatsApp-nya, tinggal ada admin. Kesian, adminnya itu dikeroyok sama holder-holder. Gimana nih pertanggungjawabannya, mana katanya begini. Adminnya kesian banget. Ya, sampai dia bilang, maaf Bapak Ibu, saya hanya admin, saya nggak memahami tentang ini semua. Ya, ujung-ujungnya adminnya pun keluar. Aset kripto sudah masuk market, di-endorse banyak pakar-pakar di Indonesia, market nomor 1 di Indonesia. Apa yang terjadi? Jadi apakah masuk market itu jaminan? Dia menjanjikan utilitas kepada Anda, itu jaminan. Kalau misalkan saya tiba-tiba bilang bahwa koin ini nanti akan punya utilitas, saya masukkan ke market, saya pergi ke luar negeri, Anda bisa tuntut saya? Nggak bisa. Ya, bedanya dengan Nagaya, ada lagi yang namanya utilitas eksternal. Utilitas eksternal berarti Nagaya ini akan digunakan untuk hal-hal yang bukan Nagaya yang bangun. Contohnya apa? Lala Square. Ya, contohnya apa? TrueZime. Contohnya apa? Ini kemarin UMKM. Emang Nagaya yang bangun? Wah, alhamdulillah, puji Tuhan kalau Nagaya yang bangun Lala Square ya. Sayangnya bukan. Itulah yang namanya utilitas eksternal. Menurut Anda, lebih susah buat utilitas internal atau eksternal? Buat aset yang diterima untuk internal atau eksternal menurut Anda? Ya jelas eksternal dong. Anda harus bisa membangun kepercayaan, membangun aset yang nilainya lebih stabil dengan kecenderungan naik. Misalkan Anda harus bisa tunjukkan bahwa aset Anda ini benar, legalitasnya jelas, punya prospektus jangka panjang. Iya toh? Betul nggak yang saya bilang? Betul ya? Gampang kalau misalkan cuma mau bikin utilitas internal mah, berapa lama juga jadi. Gitu loh. Bahkan kalau misalkan kemarin ya kita lagi coba pelajari beberapa aset-aset lain, dia bilang wah akan digunakan untuk game seperti ini nantinya. Aduh, developer kita bilang aduh itu 3 hari juga jadi pak, katanya. Ya, jadi bukannya saya bilang utilitas internal itu jelek, tidak ya, saya bilang itu semua relatif. Yang jadi patokan adalah jangan dijadikan itu sebagai dasar. Ya, jangan dijadikan itu sebagai dasar. Anda kalau mau beli memang untuk berspekulasi, udah ngomong aja berspekulasi gitu loh. Ya, pahamilah konsep, jangan percaya mitos. Pahami fundamental, pahami legalitas, pahami aspek tadi yang saya bicarakan. Dia punya nilai intrinsik nggak? Dia jangka panjang nggak? Siapa manajemennya? Ya, barulah Anda membuat keputusan. Bukan cuma buat Nagaya loh ya, buat apapun yang Anda mau beli. Anda mau beli saham kah, Anda mau beli properti kah, Anda mau invest di bisnis kah, pelajari fundamentalnya. Jangan percaya hoax, jangan percaya mitos. Ya, karena mitos itu cepat naik, cepat turun, tapi fundamental lah yang akan bertahan untuk waktu yang lama. Ya, semoga masuk akal. Ya, oke, mungkin satu pertanyaan lagi untuk hari ini ya, karena waktu sudah wow.